Dalam kampanye kemarin yang diskusi dengan mahasiswa di Semarang, Jawa Tengah, Itu tadi ya. acara diskusi dan kalibrasi ini, Caimin menyampaikan revolusi mental ini mental. Mental katanya? Mental, karena Tanpa basa-basi omongan itu ya? nggak ada. Ada basa-basi. Tadi ngeling-ngeling ya? Ada tadi ngeling-ngeling, iya kan? Nah, ini apakah Berasa kayak udah di luar banget gitu kayaknya. Nah, padahal masih di dalam kayaknya ya, Bi ya? Nggak tahu kita. Masa Loh, sih? makanya kita tanya sama Oh, koalisinya. coba kita tanyakan ke narasumber yang sudah hadir di studio. Ya, sudah pagi hari ini bersama kami sudah ada Mas Najmi Rabani, juru bicara muda Timnas Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini muda nih. Muda nih. Sebelah saya juga lebih muda. Oh, banget, muda banget. Muda banget ya. Ini fresh, masih muda nih ya. Abang kita, Bang Ruhut Sitompul, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi, Bang Ruhut. Pagi, Bang. Sehat, Bang? Pagi pendengar setia semua TV One. Ya. Oke. Nah, yang narasumber berikut ini abang aja yang sapa, Bang. Hah? Abang tahu kan siapa, Bang? Tahu. Siapa, Bang? Siapa, Bang? Hah? Siapa, Bang? Panggil langsung, Bang. Daniel. Ya. Bang Daniel Anzar Simanjuntak, selamat pagi. Wakil Direktur Juru Bicara. Selamat Ya. pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. selamat pagi Bang Luhut. Bang Anin. Nah, iya. Bang Anin, tadi Bang Ruhut waktu jumpa pertama kali sama kita, mana si Anin, mana si Anin? Oh dia Zoom, aduh aku udah pengen jumpa sama Dicariin Anin ya, Bang, kata nih. dia. Waduh, nanti kita tunggu lah ya waktu telah tema. Ya, tapi kita izin dulu, kita mau ke Mas Najmi Kita dulu. konfirmasi. Ini konfirmasi dulu. Ini kemarin setelah debat cawapres, besoknya kampanye di Semarang, Jawa Tengah, langsung dikeluarin semuanya. Revolusinya ini mental. Iya. Lebih baik pakai selepet aja. Kenapa nih? Iya, sebenarnya paradigma selepet itu memang menjadi diksi yang baru, segar ya untuk masyarakat dan memang lebih membumi. Ini upaya mengingatkan juga kepada peristiwa di 17 Oktober 2019 ketika Presiden Joko Widodo pertama kali mengenalkan konsep revolusi Revolusi mental, mental. ya. Bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang santun, ya, gotong royong, ya, tapi tengah dihadapkan dengan peristiwa korupsi, kolusi, nepotisme sehingga membutuhkan adanya semangat kebersamaan yang dinamakan revolusi Tadi. mental. Ya. Ini upaya menyelepet lah, upaya mengingatkan bahwa selepet ini kan kalau dari Gus Muhaimin sampaikan yang pertama Selepet tuh berasa loh. berasa, betul. Gitu kan? Berasa. Pedes Makanya gitu ya, pedes. tujuannya setidaknya ada 3 ini, Bang. Ya. Pertama, dia membangunkan yang tidur. Ya. Ya. Yang kedua, menggerakkan yang loyo. Oke. Yang ketiga, mengingatkan yang lalai. Filosofinya seperti itu. Kalau kita tarik ke dalam pembuatan kebijakan, tentu tidak lain ini adalah upaya percepatan. Ya, dan bagian meluruskan jika ada hal-hal yang salah. Saya Kenapa nggak selepetnya konfirmasi dari dulu nih tapi. kemarin-kemarin gitu ya? Saya konfirmasi dulu, apakah 9 tahun ini jelang 10 tahun ini artinya pada tidur, pada loyo, atau seperti apa? Iya, indikasinya kan ada beragam ya. Misalkan kita sama-sama tahu ya bahwa ada peristiwa MK-MK Oke. yang justru kental sekali dengan unsur kolusi dan nepotisme. Oke. Ya. Habis itu juga kita membahas soal IKN yang baru ramai-ramai ini didengungkan kembali justru setelah produk undang-undang itu terjadi. Ya, artinya tidak ada ruang dialogis yang Ya. hadir ketika dalam proses kebijakan itu disusun. Ya. Setelah itu kita bicara soal pembangunan misalkan di tengah pemerintah Indonesia yang melakukan ekspansi kapital ya dan juga masif gitu ya. Justru kita mendengar ada misalkan peristiwa Wadah, Sangihe, ya, Kinipan, Langkat, Mimika. Ya. Ini menjadi catatan kelam lah bahwa ya di tengah pembangunan yang justru digaungkan, tapi ada proses represif, brutalitas dalam hal ini misalkan aparat Yang penegak notabene itu berkontradiksi dengan semangat revolusi. sangat kontradiktif gitu, sangat Oke. kontradiktif ya. Oke, baik. Tapi kalau ngomongin IKN kayaknya selepetan itu arahnya ke mana? Ke Pak Muhaimin sendiri atau ke siapa itu tuh kira-kira itu? Sebelum saya ke Bang Ruhut, kira-kira selepetan itu kemana tuh? Ya, selepetan ini bisa Kemana? kemana-mana ya Bang. Oke, Bang Ruhut lah kok kayak gitu. Bang Ruhut berasa diselepet gak nih Bang Ruhut? Berasa nih? diselepet nggak, Bang? Enggak, Saya Bang, ingat loh, Puan Maharani itu menteri pertama yang menggaungkan revolusi mental. mentalnya Pak Jokowi loh. Iya, jadi revolusi mental itu kalau kita hayati dengan baik, kita bangga
dengan the founding father kita, proklamator Bung Karno. Ya. Ya. Beliaulah yang pertama berbicara revolusi mental. Dikaitkan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Salah satu program Pak Ganjar Mahfud itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan hakikinya maksud Bung Karno, hei rakyatku, kita sudah merdeka. Tolong disiplin, kerja keras, Ya. mau belajar. Biar seluruh rakyat Indonesia menjadi profesional. Ya. Itu hakikatnya. Tapi hakikatnya itu terasa nggak di 10 tahun terakhir yang tadi? 9 tahun belum. 9 tahun terakhir. Jadi apa yang dikatakan adik saya ini bapaknya sahabat gua. Oh iya iya iya. Iya, Kami ke daerah ke luar negeri bareng terus. Main-main kan. Kok kita buka bapaknya siapa? Enggak. Bapaknya keren, Wakil Menteri Agama. Iya, sahabat saya. Padahal tadi spill doang padahal. Memang Sudah kenapa, Bang? tidak Ada apa? menjabat, Ada sudah apa tidak dengan- menjabat. ada apa gitu loh? Apakah ini tidak berjalan program revolusi ini atau seperti apa begitu sampai harus diselpatnya aja sama Caimin gitu. Jadi jujur saja, apa yang dikatakan adik saya itu tadi benar, ya. Karena kita tahu 9 tahun kami mengawal Pak Joko Widodo, karena dia kader kami. 9 tahun kami mengawal. Kami Sekarang udah mengawal. nggak dikawal. Kalau sekarang Pak Jokowi, aku selalu mengatakan, aku patah hati kepadamu, walaupun aku tetap I love you full untuk Jokowi. Bang, 9 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh. Waktu yang lama. Mbak. Dan juga cukup waktu untuk revolusi mental ini dijalankan dengan baik. Iya Mbak. Bersama PDIP. Itu baik dia jalani. Bahkan dia bersama kami bukan 9 tahun. Ya. Hampir 25 tahun. Ya, ya. 2 periode Bupati Wali Kota Solo, Ya. Gubernur DKI, dan 2 periode Presiden Republik Indonesia. Tapi yang dikatakan Muhaimin, saya bisa ngerti. Muhaimin itu tetap dia nggak bisa terima. Tadi udah disinggung juga oleh pendukung setia juru bicaranya. Tragedi politik, putusan MK. Ya. Tapi saya sedih juga Profesor Jimli, ya, yang menjadi ketua MK waktu mengambil keputusan. Ini memang kita ini. Jadi abang ini sejalan juga nih, ngerasa revolusi mental ini mental gitu bang. Ya kan aku udah bilang, itu kapan? Bahkan setelah tidak bersama kami, bukan. Tapi Caimin bilang kan saat masih bersama abang. Ya itulah. 9 tahun itu. Ya kalau itu aku bisa ngerti lah Muhaimin ya. Tapi kan nggak enak ya. Tapi dia mesti terima kasih. Mestinya kan dia jadi menteri. Tapi lucu juga tadi menyinggung KKN, ya, kolusi nepotisme, ya, apa itu? Ya nggak jadi dia adiknya. Memang Muhaimin ini sahabat gua. Kami sama di DPR aku suka tertawa juga, termehek-mehek lihat dia. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi aku bisa mengerti, ya. Tadi aku singgung Pak Jimli. Bayangkan, udah jelas pelanggaran berat. Etika itu berkaitan dengan moral, ya, karena kita tahu ketua MK itu adik ipar Pak Joko Widodo. Ya, publik udah tahu semua itu. Dan juga omnya Gibran. Kan itu masalahnya. Itu kan satu contoh pelanggaran atau dinodailah revolusi mentalnya Pak Jokowi. Iya, tapi, contoh lain apa bang? Enggak, itu dulu. Tapi Pak Jimli dia nggak mau bilang dipecat, diberhentikan. Udahlah itu nyatanya dipecat juga kan. Ini kita kalau bicara revolusi mental, kita udahlah harus terang benderang. Kita harus hitam putih, nggak boleh penuh basa. Jadi Bang Ruhut pro keselepet ya bang ya? Pro keselepet ya? Hari ini. Kami ini diajar objektif. Yang baik dari Pak Anies, Pak Muhaimin, kita bilang baik. Yang baik dari Pak Jokowi? Yang baik dari Pak Jokowi banyak. Banyak buktinya. Tapi nggak disebut abang dari tadi. 82% loh, dia masih disenang. Approval rating loh dia? Dia masih keren. Karena itu nyatanya sampai sekarang juga dia masih kader. Bang, jadi gini, ibaratnya nih nila setitik rusak susu sebelanga begitu. Dalam arti saat putusan MK saja, jadi seakan-akan nih revolusi mental yang selama kurang lebih 9 tahun ini nggak ada sama sekali gitu bang. Begitu. Revolusi mental 9 tahun, bahkan semenjak beliau sebagai kader kami, PD Perjuangan, seorang nasionalis, dia mengajak itu
semua mengingatkan kembali amanah daripada Bung Karno, itu berjalan baik. Itu berjalan tapi baik. izin, ini bukan maksud menyanggah Bang. Tadi kalau kita tarik sebelum putusan MK bahkan ya, ada banyak sekali sarjana ya ketika itu bisa dicek ya di buku ya, Demokrasi Indonesia dari Stagnansi Menuju Regresi. Ini kerjasama antara Australian National University dengan Lembaga Kajian Public Virtue, mengatakan bahwa meskipun Indonesia 20 tahun terakhir ini menjadi negara yang demokratis, tapi pergerakannya ini tidak terkonsolidasi menuju negara yang benar-benar demokrasi. Karena kita ambil contoh, ada 58 pegawai KPK yang diberhentikan dengan dasar TPK ketika itu ya, tes TWK, tes betul, ya, wawasan kebangsaan. Ya. Ini kan menjadi menjadi catatan ya. Ada unsur politis di balik kita di tengah-tengah mengkampanyekan anti korupsi, justru kok ada penggembosan dari dalam, pelemahan dari luar. Saya bertanya kalau gitu, Partai Nasdem, PKB, PDI Perjuangan, tapi ketok palu juga itu soal itu. Oke. Tapi begini, saya ingin ke Bang Anin. Bang Anin dari tadi nih udah pengen bicara juga dia ini, kan? Mau nostalgia sama Bang Ruhut sama Najmi kayaknya. Silakan Bang Anin. Apa komentar Anda dari pernyataan dua narasumber kita ini? Silakan Bang Anin. Pertama terkait dengan statement Caimin ya, bagi saya sih itu biasa saja begitu. Sama ketika Nazmi ngomongin terkait dengan KPK segala macam, ya partainya Nazmi, koalisi Nazmi juga yang mendukung full terkait dengan itu. Jadi ini ya masalah Anda ada di pihak mana, kemudian harus bersikap seperti apa, itu saja, tidak lebih begitu. Jadi terkait dengan selepet misalnya, di awal kan Gus Imin juga menyampaikan revolusi itu adalah diksi yang historik, bahkan itu tadi dijelaskan oleh Bang Ruhut, itu adalah legasi dari Bung Karno yang kemudian harus tetap kita jaga, dan PR kita bersama adalah mengimplementasikan dari propaganda revolusi itu gitu. Itu sekarang PR kita semuanya, PR saya, PR Bang Ruhut, PR-nya Nazmi dan sebagainya. Itu pertama. Kemudian kedua terkait dengan revolusi mental. Kalau di Pak Prabowo dan Mas Gibran pada saat ini, kami memang sedang menggunakan semangat yang kami sebut sebagai transformasi Indonesia maju. Jadi transformasi Indonesia maju itu ada asimilasi dari nilai-nilai yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi. Jadi asimilasi dari upaya pondasi ekonomi yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi, pondasi revolusi mental yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi disempurnakan. Kemudian maka kita akan menemukan format Indonesia maju yang kita cita-citakan, Indonesia yang Indonesia yang dimana keberagaman dirawat dengan baik, di mana nilai-nilai Pancasila itu tidak sekedar menjadi retorika, tapi kemudian nilai-nilai Pancasila itu hadir di semua kebijakan dan kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, itulah semangat transformasi yang sedang dibawa oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, semangat transformasi itu butuh pondasi, dan pondasinya itu sudah dimulai oleh Pak Jokowi, sudah dimulai oleh Pak SBY, sudah dimulai oleh presiden-presiden sebelumnya. Jadi, Mas, kami punya komitmen. Kami sering menggunakan istilah begini, kita ingin merobohkan kutukan Empu Gandring. Jadi kutukan Empu Gandring itu di zaman Singosari itu seperti mengutuk, dari generasi ke generasi itu saling kutuk. Kami mau menghentikan rejim yang saling mengutuk. Kami nggak mau misalnya rejim yang nanti terpilih mengutuk rejim sebelumnya.
rejim sebelumnya, mengutuk rejim sebelumnya. Hari ini kita sedang seperti apa? Seperti merawat dendam. Kutukan. Misalnya Nazmi dan teman-teman di koalisi samping itu sedang mengutuk rejim-rejim sebelumnya. Itu yang mau dihentikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dalam analogi saya tadi menyebutkan ini kami punya cita-cita ingin menghentikan kutukan Empu Gandring itu, yaitu rejim yang saling mengutuk. Kalau kemudian kita saling mengutuk, yang kemudian muncul adalah kita jadi saling terkutuk, begitu loh. Jadi berhentilah saling mengutuk. Mari memulai transformasi bersama Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kira-kira begitu, dan kemudian kita saling menjaga satu dengan lainnya demi Indonesia yang lebih maju. Oke, Bang Ruhut, Najmi, jangan mengutuk dong. Masa begitu? Kutukan Empu Gandring nih katanya nih. Kalau Daniel ngomong, aku tertawa termehek-mehek. Kenapa? Apa yang membuat abang tertawa termehek-mehek? Di segmen berikutnya kita jeda dulu. Oke, kami kembali saat lagi. Mantap.